Banyak dari kita yang sedang sendirian dan kebingungan, mengapa tetap berada dalam fase kesendirian, atau merasa sendiri dalam suatu hubungan. Sudah pasti alasan tepatnya hanya diketahui oleh Sang Pencipta. Tetapi ada alasan-alasan yang dipelajari dari pengalaman orang lain, yang menjelaskan mengapa kita tetap berada dalam kesendirian, salah satunya untuk mengenal perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual di setiap orang berbeda satu sama lain, sama seperti ketika kita lahir sendiri dan tumbuh besar sendiri, lalu mengakhiri fase hidup di dunia sendiri. Terlalu lama tumbuh dalam dunia material ini, membuat kita lupa bahwa sebenarnya kita adalah makhluk spiritual. Mungkin akan sulit diterima oleh sebagian orang, tetapi kalimat yang berbunyi, "Kita adalah jiwa yang mengendarai tubuh," bisa menjadi bahan renungan mulai saat ini. Sekali lagi harus diingat, bahwa perjalanan spiritual setiap manusia berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan tingkat pemahaman kita kepada orang lain. Kesendirian dalam perjalanan spiritual akan melepas kemelekatan, baik itu kepada anak, orang tua, pasangan, jabatan, bahkan kepada twin flame si kembaran jiwa. Berikut ini alasan mengapa kesendirian bisa mengantar kita mengenal perjalanan spiritual. Pertama, membimbing kita melihat ke dalam untuk mendapatkan jawaban. Ini adalah alasan besar mengapa kita sendirian dalam perjalanan spiritual. Sendirian pada dasarnya memaksa kita untuk masuk ke dalam diri sendiri. Karena kita tidak memiliki akses ke teman atau pasangan romantis untuk mengajukan pertanyaan, sehingga terpaksa mencari tahu sendiri. Ini adalah suatu hal yang luar biasa, karena kebenaran yang kita temui belum tentu sama dengan kebenaran orang lain. Contohnya, ada kebiasaan yang sering kita lakukan karena terbiasa atau berasal dari budaya di mana kita dibesarkan. Selama perjalanan spiritual, kita menyadari ternyata kebiasaan itu tidak baik untuk diri kita. Penemuan ini tidak bisa kita dapatkan jika masih terus bercampur dengan orang-orang sekitar. Contoh lainnya, seorang empat yang terbiasa mendahulukan perasaan orang lain akan kesulitan mendengar suara hati dan emosinya sendiri. Dan jika dia terus-menerus berada di sekitar orang lain, maka dia akan menangkap emosi orang tersebut. Itu sebabnya empat membutuhkan kesendirian untuk menjadi jernih, agar bisa merasakan dan mendengarkan suara hati dan emosi diri sendiri. Kedua, akan menggeser nilai semua hubungan yang terjalin. Setelah memasuki dan mendalami masa kesendirian, pemahaman yang datang akan mempengaruhi semua hubungan dan cara berinteraksi dengan orang lain. Bisa jadi kita tidak terlalu menyadarinya, karena perubahan terjadi secara bertahap. Dalam proses ini kita mungkin akan semakin menghargai suatu hubungan, dan menjalin hubungan jauh lebih harmonis. Atau, kita jadi bisa mempelajari batasan yang jelas kepada siapapun yang memperlakukan kita dengan buruk. Dan tidak menggantungkan kebahagiaan kepada orang yang kita sayangi atau cintai. Ketiga, meningkatkan koneksi dengan spirit. Saat kita lebih banyak sendirian, kita membuka peluang lebih besar untuk terhubung dengan roh. Dalam kesendirian, kita bisa terkoneksi dengan para pembantu yang berada di alam spiritual, dan memungkinkan kita berbicara dengannya. Kebisingan duniawi ini membuat kita tidak bisa mendengar arahan spirit yang ditugaskan untuk membantu perjalanan di dunia ini. Jika kita perhatikan saat ini, banyak tayangan tentang perhantuan dan segala jenisnya, dan ini membuat kita melupakan adanya malaikat. Fokus pun menjadi lebih menghebatkan mereka para hantu yang bisa menyakiti, dan melupakan ada malaikat atau spirit yang memiliki frekuensi jauh lebih tinggi daripada hantu-hantu itu. Pemahaman adanya spirit yang diutus Tuhan ini, akan membuat kita merasa aman dan yakin dengan Tuhan, dan mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih spiritual.
Keempat, memaksa kita menjadi mandiri. Menjadi mandiri adalah anugerah yang luar biasa. Meski tidak seorang pun akan 100% mandiri, karena kita semua membutuhkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Kesendirian akan membebaskan kita dari merasa diperbudak oleh keinginan di luar diri kita, atau terpaksa mengambil suatu tindakan di luar kesukaan atau kemampuan kita. Kemandirian akan mempertemukan kita dengan orang baru yang memiliki pemahaman yang sama. Dengan mereka tidak terjalin kemelekatan, tetapi akan saling mendukung dan belajar. Kelima, menyembuhkan diri dari trauma kehidupan ini dan kehidupan lampau. Menurut pengalaman saya dan beberapa orang yang menjalani perjalanan spiritual, semakin kita mengenal diri sendiri dalam arti spiritual, kita akan mengenal akar-akar diri sendiri. Kita akan mengamati pola-pola yang membentuk kita secara keseluruhan. Dan hanya dalam kesendirianlah yang mengenalkan kebaikan dan keburukan dari leluhur. Hal ini bisa kita pelajari dan akhirnya menyembuhkannya. Setelah menemukan pola-pola leluhur, kita bisa menyembuhkannya atau menghealing dan memutus rantainya. Secara logika contohnya seperti ini, ketika kita mengidap suatu penyakit serius, penyakit itu biasanya disebabkan oleh pola makan yang diajarkan dan diikuti oleh orang tua kita. Kemudian kita akan mengikuti dan membentuk pola yang sama ke anak-anak keturunan. Jika kita berhasil melacak pola penyakit tersebut, rantainya bisa kita putus, sehingga penyakit yang menurun itu berhenti di jalur kehidupan kita saat ini. Keenam, membangkitkan kesadaran kita sebagai light worker. Apa yang dimaksud dengan light worker? Pada dasarnya setiap diri kita berada di sini mempunyai misi untuk membawa dan menyebarkan cahaya. Cahaya adalah informasi atau pengetahuan. Jadi, seorang light worker memberitahukan sebuah informasi untuk membantu umat manusia. Dengan kesendirianlah yang bisa memungkinkan kita memenuhi tujuan tersebut tanpa terganggu. Lalu, apakah dengan menyadari misi sebagai light worker, membuat kita akan terus sendirian selamanya? Tentu saja tidak. Kesendirian itu berguna untuk mengenali diri sendiri dan potensi apa yang kita miliki. Ketika sudah menyadari potensi dan menyadari informasi yang akan kita bagikan, orang terdekat terlebih dahulu yang menjadi fokus utama, misalnya pasangan dan anak-anak. Pada pasangan twin flame, masing-masing akan menyadari tugasnya dan bersama-sama menjalankan misi secara harmonis. Seperti matahari yang tidak bisa menjadi bulan atau sebaliknya, bukan malah bulan menantang ingin menjadi matahari. Masing-masing memiliki keistimewaan, kekuatan, dan tugas yang berbeda. Ketujuh, kesendirian dalam perjalanan spiritual, membuat kita belajar tentang diri sendiri terlebih dahulu. Ketika sendirian, kita akan belajar banyak tentang diri sendiri. Kita mungkin berpikir, mengapa saya perlu belajar tentang diri saya sendiri? Bukankah saya sudah mengenal diri saya sendiri? Namun seringkali kita tidak mengenal diri sendiri sebanyak yang kita kira. Kita perlu mempelajari kembali siapa diri kita sebagai jiwa, bukan hanya mengenal diri sebagai raga. Penjelasan singkatnya begini, semakin dewasa, kita akan menemukan banyak masalah yang tidak bisa diatasi oleh sesuatu yang bersifat materi. Pada saat sudah mencapai puncak dari masalah hidup yang banyak men-trigger semua rasa sakit, kecewa, dan lain-lain, kita akan mulai mengenal arti jiwa. Dan mulai mengenal bahwa jiwa juga membutuhkan pertumbuhan, karena jiwa ini yang akan melanjutkan perjalanan di saat raga sudah sampai waktunya untuk berhenti. Itulah sebabnya ketika terjadi beban masalah dari perasaan dan pikiran yang sangat kuat, itu sebenarnya kode dari jiwa yang ingin dikenal dan ingin tumbuh. Kesendirian dalam perjalanan spiritual akan memberi kita hadiah, yaitu pertumbuhan jiwa.
Kedelapan, memicu api dan gairah dalam diri yang akan mendorong kita untuk maju dalam kehidupan. Kadang-kadang ketika kita bersama seseorang, kita justru akan merasakan hasrat dan berusaha memenuhi hasrat mereka. Sehingga kita kehabisan energi untuk mengenali hasrat diri sendiri. Prioritas kita dalam hidup menjadi tersamar karena seringkali memenuhi hasrat orang lain. Kesendirian memungkinkan kita untuk lebih bisa mengenali dan merasakan hasrat diri sendiri. Agar bisa menentukan tujuan atau arah mana yang harus kita tempuh dalam menggapai hasrat tersebut. Pada akhirnya, kita akan menemukan pekerjaan hidup yang memang menjadi hasrat diri sendiri, dan tentu saja keberhasilannya akan semakin besar. Kesembilan, membuka intuisi dan karunia spiritual. Beberapa dari kita yang sedang berada dalam perjalanan twin flame, atau soulmate, bahkan karmik, akan mulai mengenal arti perjalanan jiwa atau spiritual. Dan diakui atau tidak, perjalanan ini membutuhkan konsentrasi tinggi di semua sisi. Itu sebabnya banyak yang memperoleh pemahaman ketika sedang sendiri. Saya pribadi pun demikian. Bahkan di saat sedang berada di luar kota dan jalan sendiri, saya seringkali bertemu seseorang yang berbicara penuh makna. Hal tersebut tidak pernah saya dapatkan jika saya sedang bersama teman-teman atau keluarga. Setelah saya pelajari, di saat saya sedang bersama orang lain, saya cenderung sibuk menyenangkan orang lain atau mengikuti kemauan mereka. Mungkin itu sebabnya mengapa saya hanya bisa menerima nasihat bermakna dari orang asing di saat sendiri. Bisa jadi di saat sedang sendiri, intuisi dan medan energi saya menjadi aktif, dan menuntun saya berjalan menuju orang yang membantu menemukan jawaban. Sama seperti kalian yang membaca dan mendengar video-video saya, bukan kebetulan kita berkumpul di channel ini. 10. Mengajarkan mencintai diri sendiri dan membangun kepercayaan diri. Ini sudah jelas, kesendirian membuat kita mengenali diri sendiri di semua sisi baik dan sisi buruk. Bahkan bagian diri kita yang terluka pun akhirnya muncul ke permukaan. Hal ini membuat kita bergerak untuk memperbaiki dan menyembuhkannya, bahkan menghilangkan bekas-bekasnya. Semua yang kita lakukan untuk diri sendiri itu adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Setelah menemukan arti mencintai diri sendiri, kepercayaan diri akan tumbuh dan berkembang. Kepercayaan diri ini tumbuh dari jiwa kita sendiri. Dan akhirnya kita akan paham bahwa kepercayaan diri itu tidak membutuhkan validasi dari luar diri, karena semua rasa berasal dari dalam diri bukan dari luar diri. 11. Membawa ke tempat yang kita inginkan. Hal ini berkaitan dengan menemukan tujuan hidup. Setelah lama menyendiri, kita akan menemukan tujuan hidup dan arti perjalanan jiwa. Dengan menemukan tujuan tersebut, kita akan menciptakan cara agar sampai ke sana. Kesendirianlah yang bisa menjelaskan semua pola-pola tujuan hidup itu. Ambil contoh dari diri kita yang akhirnya mengetahui arti koneksi twin flame dan tahap-tahap perjalanannya. Saya yakin banyak yang memahami bahwa semua pemahaman ini bisa terjadi setelah kita disendirikan atau reuni dengan diri sendiri terlebih dahulu. 12. Melepaskan kemelekatan pada orang dan benda. Kita dilahirkan ke dunia ini hanya dengan tubuh dan jiwa, dan kita akan pergi dengan tidak membawa apa-apa selain jiwa kita. Jadi, bagian dari perjalanan kita adalah untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal materi, orang lain, dan hal-hal yang tidak bisa dilepaskan. Akan tiba waktunya kita harus melepasnya suatu saat nanti, karena kehidupan bumi ini hanyalah sebuah perjalanan kecil dalam pengalaman kita sebagai jiwa. Kesendirian akan membuatnya menjadi lebih mudah dalam mempelajari cara melepaskan kemelekatan pada orang dan benda.
Melepas kemelekatan ini akan menyembuhkan kita dari semua luka batin yang berasal dari masa lalu, atau luka akibat kehilangan-kehilangan besar yang pernah kita alami. Dengan demikian kita bisa melangkah ke depan dengan lebih optimis dan positif, tanpa terbebani oleh masa lalu. 13. Mendapat berkah terselubung. Mungkin sudah banyak yang berada dalam perjalanan spiritual merasakan berkah-berkah tersembunyi ini. Salah satunya bisa menyatu dan membangun kepercayaan pada alam semesta. Kita menjadi bisa percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan tertinggi diri sendiri, walaupun kita tidak mengetahui gambaran lengkapnya. Kesadaran bahwa proses pertumbuhan jiwa memang membutuhkan semua rasa, apakah itu rasa sakit, amarah, dikhianati, bahagia, dan lain-lain. Dan juga menyadari bahwa pertemuan dengan siapapun merupakan proses dari pertumbuhan jiwa yang diatur oleh Tuhan dan semesta. Berkah seperti ini hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri, dan tidak perlu menjelaskannya kepada orang lain, karena setiap orang melalui perjalanan spiritualnya masing-masing. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih semua.